जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी 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 जय गोपी जन बल्लभा जय गिरिवराधारी जय गिरिवराधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवराधारी जय गिरिवराधारी जय यशोदनन्दना जय व्रजजानरञ्जना जय यशोदनन्दना जय व्रजजानरञ्जना जय यमुनतीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुनतीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवराधारी जय गिरिवराधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवराधारी जय गिरिवराधारी जय राधा माधवा जय बिहारी जय राधा माधवा जय बिहारी जय यशोदनन्दना जय व्रजजानरञ्जना जय व्रजजानरञ्जना जय यशोदनन्दना जय व्रजजानरञ्जना जय व्रजजानरञ्जना यमुनतीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुनतीरवनचारी
Radha
राधे राधे जय जय श्री राधे 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 रसिश्वर राधे 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 रसिश्वर राधे जय राधे जय राधे जय राधे श्री राधे जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शिष्यमत भय चरणारविंद भक्तिनाथ स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरु परंपरा इस्कॉन की जय। श्री पंचतत्व की जय। श्री राधा माधव की जय। श्री राधा रसेश्वर की जय। श्री राधा गोपालजू की जय। श्री राधा दामोदर की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगन्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावरण्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Hare
Rama 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 Hare Hare Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Ram Chaiva Narottamam Ram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswati Vyasam Jayam Mudiraye Tato Jayam Mudiraye Vediramayne Chaiva Vediramayne Chaiva Purane Bharate Tatha Purane Bharate Tatha Adavante Chamadye Cha Adavante Chamadye Cha Sarvatra Giyate Hari Sarvatra Giyate Mukam Karoti Vachamam Makam Karati Vachanam Pangum Langete Girim Mangum Mahayate Giri Yakripatamaham Bande Yakripadam Vande Dinatarine Shri Guru Dinatarine Paramananda Madhavam Paramananda Madhava Anandalila Maya Vigrahaya Hema Vajibhya Chali Sundaraya Tasmai Ma Prema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Srimad Bhagavatam 10th Canto 8th chapter text 36. Jadi kita akan bacakan kemuliaan dari Srimad Bhagavatam dalam skanda 10 bab 8 sloka 36. Sa tatra dadrishe vishwam. Sorry, 37 ya. 36. Last time. No. 36. No. Yesterday. Yeah, 36. Now 36. We didn't read. Huh? We didn't read 36. Okay, we can 37. No problem. No, I mean, Okay. you change this. Remember. Sa tatra dadrishe vishwam. Satatre dada Vishwam Jagastasnu chakam disha. Sadri jipadi bhugolam. Sadri Dipabdi Bhugolam Savai vagnindu tarakam. Savayu Abdindu Tarakam Jyotish chakram jalam tejo. Jyotish Chakram Jalam Tejo Napasvan vihadevacha. Nabaswan Viyadevacha Napasvan vihadevacha. Nabaswan Viyadevacha Vaikarika nindriyani. Vaikarika Nindriyani Manomatra gunastraya. Manomatra Gunastraya Etad vichitram sahajiva kala. Yatad Vichitram Sajiva Kala Etad vichitram sahajiva kala. Yatad Vichitram Sajiva Kala Sabhava karma shayalinga bedam. Sabhava Karma Sayalinga Vedam Sunostano viksha vidaritasye. Sunostano Viksha Vidaritasye Vrajam sahatmanam avapashanka. Rajam Sahat Manam Avapasankam
Therefore, I read translation. When Krishna opened his mouth wide by the order of Mother Yashoda, she saw within his mouth all moving and non-moving entities, outer space, and all directions, along with mountains, islands, oceans, the surface of the earth, the blowing wind, fire, the moon, and the stars. Ketika Krishna membuka mulutnya lebar-lebar atas perintah Ibu Yashoda, beliau melihat semua makhluk hidup yang bergerak maupun yang tidak bergerak, angkasa luar dan segala penjuru arah, bersama gunung-gunung, pulau, samudra, permukaan bumi, angin yang bertiup, api, bulan, dan bintang-bintang ada di dalam mulut Krishna. She saw the planetary system, water, light, air, sky, and creation by transformation of ahankara. Beliau melihat sistem-sistem planet, air, cahaya, udara, angkasa, dan ciptaan melalui transformasi ahankara. She also saw the senses, the mind, sense perception, and the three qualities, goodness, passion, and ignorance. She saw the time allotted for the living entities. She saw natural instinct and the reactions of karma. And she saw desires and different varieties of bodies, moving and non-moving. Beliau melihat pula indria-indria, pikiran, persepsi indria, dan 3 sifat, yakni kebaikan, nafsu, dan kegelapan. Seeing all these aspects of the cosmic manifestation, along with herself and Vrindavan Dhama, she became doubtful and fearful of her son's nature. Beliau melihat waktu yang telah dijatahkan untuk para makhluk hidup. Beliau melihat insting alamiah dan reaksi-reaksi karma, dan beliau melihat keinginan berserta berbagai jenis badan bergerak maupun tidak bergerak. Setelah melihat segala aspek perwujudan alam semesta tersebut beserta dirinya sendiri dan Vrindavan Dhamma, beliau pun mencemaskan keadaan putranya. So here it is said that all cosmic manifestation that exist on gross, subtle elements, as well as the means of their agitation, triguna. The living entity, creation, maintenance, annihilation, everything going on in the external energy of the Lord, Mahamaya. All this come from the Supreme Personality of Godhead Govinda. Segala perwujudan alam semesta yang ada pada unsur-unsur kasar, halus, demikian pula cara pergerakan yang 3 guna, makhluk hidup, penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan, dan segala sesuatu yang terjadi di dalam energi luar Tuhan, semua itu berasal dari personalitas Tuhan Yang Maha Esa Govinda. And it's 37, not 36. Okay. You cheated me. Not really Krishna. Maya Dhakshena Prakriti Suyeti Sacharacharam. Everything in the material nature works under his control. Segala sesuatu ada di bawah kendali personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Because all these manifestations come from Govinda. Ya, They could all be visible within the mouth of Govinda. ya, segala sesuatu di alam manusia bekerja di bawah kendali Tuhan. Segala manifestasi tersebut berasal dari Govinda. Quite astonished, Mother Yashoda could not believe. Sehingga semuanya terlihat berada dalam mulut beliau, yang menakjubkan bahwa Ibu Yashoda merasa ketakutan yang dilatari oleh kasih sayang keibuan yang sangat kuat. Okay. Yes. Yet she saw them, and therefore she was struck with fear and wonder. Like that. Ya. Beliau tidak percaya bahwa di dalam mulut putranya bisa muncul hal-hal tersebut. And to express this, another type of, like we can say, measure is used.
Walaupun demikian, beliau memang melihatnya sendiri. Before it was Anushtup. And Mano Mata Gunastraya, then Trishtup. Etad Vichitram Sahajiva Kala. In Bhagavatam always like that. Bhagavatam very musical. Dan itu dijelaskan dalam penciptaan ini dalam hal ini kita mengetahui dalam dijelaskan bagaimana dalam susunan ya penyampaian dari ini ada yang namanya Trishtup, yaitu dari komposisi lagu dan yang namanya Trishtup. And next sloka also very beautiful. Ya, kemudian sloka berikutnya itu sangat menarik, lebih menarik lagi. Kim Swapnayeta Duta Deva Maya. Kim Swapnayeta Duta Deva Maya. We can repeat. Kim swapna eta duta dewa maya. Kim va madiyo bata buddhi moha. Kiwa waliyo bata buddhi moha. Atho amusyaiva mamarbakasya. Ato amusyaiwa mamarbakasya. Yakasya nautpatika atma yoga. Yakasya nautpatika atma yoga. These questions, Kim, Va, what? Apa? Ya, dan di sana menjelaskan ya bagaimana awal dari sloka ini berkata Kim, yang itu artinya apakah. Apakah? Is this a dream or is it an illusory creation by the external energy? Has this been manifested by my own intelligence or is it some mystic power of my child? Ibu Yasoda mulai bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah ini mimpi atau sebuah ilusi yang diciptakan oleh energi luar? Apakah semua ini terwujud oleh kecerdasanku sendiri ataukah merupakan kesaktian anakku? Now you should begin to argue within yourself. Ya, dan itu dijelaskan, ya itu dimulai ya dari pertanyaan ini. Ya, dia bertanya kepada dirinya sendiri, Bu Yasoda. Whether it was dream or not. Apakah ini mimpi atau bukan? Then she considered, I am not dreaming because my eyes are open. Ya, dan beliau mempertimbangkan, saya sebenarnya bukanlah sedang bermimpi karena ya mata saya masih terbuka lebar. I'm actually seeing what is happening. I'm not sleeping nor I'm dreaming. Ya, saya tidak sedang bermimpi, aku sedang benar-benar menyaksikan segala yang sedang terjadi. Aku tidak sedang tertidur ataupun sedang bermimpi. And maybe this illusion created by Deva Maya. Maka mungkin saja ini adalah ilusi yang diciptakan oleh Dewa Maya. Deva Maya means not external, internal energy. Ya, Dewa Maya itu artinya bukan tenaga luar, tetapi yang disebut dengan tenaga dalam. But it is also not possible. Tetapi itu juga hal yang tidak yang dikatakan mustahil. Sorry, Deva Maya means here Deva, that is Devatas. Ya, di sini jelaskan Dewa Maya itu berarti berhubungan dengan para dewata, para dewa. Ya. But also not possible. What business would the demigods have showing such things to me? I'm an insignificant woman. There's no connection with the demigods. Kemudian apa urusannya para dewa memperlihatkan hal-hal seperti itu kepadaku? Aku wanita remeh yang tidak punya hubungan dengan para dewa. Yes, Deva Maya is one type of illusion created by demigods. Ya, Dewa Maya ini adalah salah satu ya ilusi yang dibuat oleh para dewa. So why should they take the trouble to put me into Deva Maya? That's also not possible. Dan ya kenapa mereka memberikan ya membuat ya Ibu Yasoda yang dianggap dirinya menganggap beliau diri yang sangat rendah seperti itu, kenapa harus menaruh dalam posisi dari Dewa Maya? Then Mother Yashoda considered whether the vision might be due to bewilderment. Ya mungkin ya pandangan yang saya lihat ini mungkin disebabkan oleh yang dikatakan sebagai ilusi.
Oh, I'm fit and health. I'm not diseased. Why should be there any bewilderment? Aku sedang sehat, aku tidak sedang sakit. Mengapa terjadi bisa halusinasi? It is not possible that my brain is deranged. So not possible. Since I'm ordinarily quite fit to think. Ya, tidak mungkin ada masalah dalam otakku sebab secara umum aku dapat berpikir dengan baik. And finally she came to conclusion that there is some mystic power of my son, as predicted by Gargamuni. Ya, maka penglihatan ini pastilah karena kesaktian putraku yang seperti yang diramalkan oleh Gargamuni. So again, she understood. Krishna is the reason. Ya, jadi kemudian Ibu Yasoda dapat mengerti hal ini bahwa satu-satunya alasan di sini adalah Krishna sendiri. So read next shloka. Ato yatavan navitarka gocharam cheto. Ato yatavan navitarka gocharam. Ato yatavan navitarka gocharam. Ceto mana karma vacho viranjasa. Ceto mana karma vacho viranjasa. Yadashrayam yena yata pratiyate. Yadashrayam yena yata pratiyate. Sudur vibhavyam pranatasmitat padam. Sudur vibhavyam pranatasmitat padam. Therefore, let me surrender unto the Supreme Personality of Godhead and offer my obeisance unto Him, who is beyond the conception of human speculation, the mind, activities, words, and arguments, who is the original cause of the cosmic manifestation, by whom the entire cosmos is maintained, and by whom we can conceive of its existence. Oleh karena itu, perkenankanlah aku berserah diri kepada personalitas Tuhan Yang Maha Esa dan bersujud kepadanya. Dia yang melalui konsep spekulasi manusia, pikiran, kegiatan, kata-kata, dan argumentasi, penyebab mula-mula perwujudan alam semesta ini, pemelihara seluruh alam semesta ini, dan penyebab kita dapat menyaksikan keberadaan alam ini. Let me simply offer my obeisances, for He is beyond my contemplation, speculation, and meditation. He is beyond all of my material activities. Perkenankanlah aku bersujud kepadanya, sebab Dia melampaui kemampuan berpikirku, berspekulasi, dan meditasiku. Dia melampaui segala kegiatan materialku. So that is very important shloka. We will stop here because it's a very big topic. Ya, hal ini adalah sloka-sloka yang sangat penting dan saya akan menghentikan untuk melanjutkan sloka berikutnya karena ini adalah sebuah topik yang sangat luas. Today we will speak until Mangalarati, so be ready. Mungkin hari ini Anda bersiap ya untuk bisa mendengarkan kelas ini dan bisa sampai Mangalarati baru selesai kelas. Anda harus bersiap untuk ya. This is big purpose. One simply has to realize the greatness of the Supreme Personality of Godhead. One should not try to understand Him by any material means, subtle or gross. Keinsapan tentang keagungan personalitas Tuhan Yang Maha Esa hendaknya dicapai. Seorang hendaknya tidak berusaha memahami Tuhan dengan menggunakan cara-cara material, baik halus maupun kasar. Mother Yashoda, being a woman, could not find out the real cause of the vision. Therefore, out of maternal affection, she simply offered obeisance unto the Supreme Lord to protect her child. Sebagai seorang wanita yang sederhana, Ibu Yasoda tidak bisa menemukan penyebab sesungguhnya penglihatan tersebut. Oleh karena itu, rasa kasih sayang keibuannya membuat beliau kemudian bersujud kepada Tuhan agar Dia melindungi anaknya. Tidak ada hal yang lain bisa dilakukannya selain bersujud kepada Tuhan. She could do nothing but offer obeisance to the Lord. Ya, tidak ada hal yang lain yang bisa dilakukan selain bersujud kepada Tuhan.
Achintya kavye bhava natam starkina yojaya. One should not try to understand the supreme cause by argument or reasoning. Karena itu dikatakan acintya kalau ye bhawa natam tarkina yoja ye. Yang dijelaskan dalam Mahabharata Bhisma Parwa. Orang hanya tidak berusaha memahami tentang masalah tertinggi dengan menggunakan argumentasi ataupun nalar. When we are beset by some problem for which we can find no reason, there is no alternative than to surrender to the Supreme Lord and offer Him our respectful obeisances. Ketika kita dihadapkan pada masalah yang tidak bisa kita temukan penyebabnya, tidak ada pilihan lain selain berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, lalu bersujud kepadanya. Then our position will be secure. Maka kedudukan kita akan aman. This was the means adopted in this instance also by Mother Yashoda. Inilah cara yang juga digunakan dalam kejadian tersebut oleh Ibu Yashoda. Whatever happens, the original cause is Supreme Personality of Godhead, Sarva Karna Karna. Apapun yang terjadi, penyebab mula-mulanya adalah personalitas Tuhan Yang Maha Esa, Sarva Karana Karanam. When the immediate cause cannot be ascertained, let us simply offer our businesses at the lotus feet of the Lord. Ketika penyebab langsungnya tidak bisa ditentukan, maka cukup bagi kita untuk bersujud di kaki padma Tuhan. This is very important. Like she saw the whole universe inside the mouth of Krishna, and therefore she is not able to understand what is the cause. Dan itu jelaskan bagaimana ya ketika ya Ibu Yashoda ya melihat ya bulan padma Krishna ternganga seperti itu, beliau melihat keseluruhan alam semesta berada di dalam mulut beliau. But she has so much affection for Krishna, she was only praying to the Supreme Lord. Dan karena ya ketakjuban ataupun ya dari melihat hal ini, ya yang bisa dilakukan oleh Ibu Yashoda hanya bagaimana ya beliau hanya bisa berdoa ya melihat hal yang sangat mencengangkan. Yes, only praying for protection because she could not understand anything about this vision. Dan tentu saja ini beliau hanya berdoa untuk perlindungan, di mana beliau tidak dapat memahami apa yang dilihatnya dengan sudut pandang beliau. This is the way how we should look at material world. Dan inilah caranya bagaimana kita bisa ya selalu melihat dunia material ini. Should not try to go deeper and deeper inside these material problems. Karena itu kita seharusnya tidak terlalu mendalami ya semua hal-hal yang sifatnya masalah yang bersifat material. You take, for example, relationship between people in Kali Yuga especially. So many things inside. You cannot find what is the reason. One became angry, one envious, many things. So how you can find solution for material problems? Very difficult. Ya seperti halnya diberikan contoh bagaimana hubungan pribadi ya atau orang per orang di dalam zaman Kali Yuga ini ya itu sulit sekali ya bagaimana melihat bagaimana hubungan mereka itu kadang-kadang ya ada orang kita tidak tahu bagaimana tiba-tiba dia bisa menjadi marah dan yang menjadi iri dan yang lainnya dan seperti itu dan semakin banyak ya sulit untuk dimengerti bagaimana hal-hal ini bisa terjadi seperti itu. That's what Bhaktivinoda Thakur said. Balam manda nahi jane. I don't know what is good, what is bad, but simply I'm doing seva for my Guru Krishna. That's all. Ya karena itu Bhaktivinoda Thakur menjelaskan bahwa manda ya itu jelaskan bagaimana ya itu jelas bagaimana saya tidak mengetahui yang mana baik yang mana buruk karena itu saya selalu sibuk dalam melakukan sewa. Yes, and that doesn't mean I neglect this material world.
Ya itu dengan kata lain itu ya saya melalaikan ya dunia material ini atau meniadakan. We are very insignificant here. Ya karena kita di dunia material ini sangatlah remeh. For example, one person, he possess big garden, mango or like that, mango garden. Ya ini ada diberikan contoh, ada seorang yang punya mungkin ya kebun mangga yang luas. Mango grove, yes. And she asked me, please be watcher in this garden. Just watch, just see, just like guard. What is going on like that? Dan kemudian dia menugaskan seorang bagaimana kamu hanya awasi saja apa yang terjadi di kebun ini. So I'm just guard. Jadi dia bayar, Just dia watch. bayar. And one person came to me and asked, what is the cost of this garden? Can you say? Ya dan ketika itu ada seorang datang kepada orang tersebut yang menjadi penjaga itu dan dia bertanya, ya apakah Anda tahu berapa total biaya dari ya kebun ini? And I'm thinking, what is the cost of this garden? Like this, or maybe like that, maybe like this. So I'm counting. And then headache is coming. Oh, big garden, big, so costly. Oh. Dan kemudian orang yang menjaga itu menjawab mungkin segini harganya, tapi kayaknya lebih mahal lagi ya, ataupun ya harganya sangat mahal. Dan kemudian dia mulai berpikir, ini berarti ya taman ini ataupun kebun ini pasti harganya nilainya sangat besar seperti itu, dan dia mulai pusing menghitungnya saja. And his friend will come and say, so why you so much worrying about this? You only guard here. It is not your business to know what is the cost of this garden. Dan kemudian temannya itu kemudian datang mendekati, kenapa kamu pusing sekali memikirkan ini berapa nilainya dan sangat di mana Anda sendiri di sini dibayar hanya sebagai yang mengawasi saja dari yang punya seperti itu. Nowadays people very expert that they know politics, they know many things, why many things happening in this world. Like this, you ask, everyone is expert, but actually they cannot do anything. Ya sekarang mungkin Anda begitu banyak mengetahui begitu banyak orang-orang yang sangat ahli dikatakan baik di bidang politik ataupun di bidang yang lain, tetapi pada akhirnya mereka sebenarnya tidak mampu melakukan apa-apa, hanya berkomentar aja seperti itu, hanya menyampaikan kepintarannya saja. Now better to say we don't know anything. That is better. We don't understand this world. Lebih baik kita mengatakan saya tidak mengetahui apa-apa apalagi yang ada di dunia material ini saya tidak mengerti. But they only counting what is the cost of this world. Yes, what is the cost in rupees, Indian rupees, Indonesian rupees, in dollars, in rubles. They counting cost of this world. Ya, dan itu dijelaskan bagaimana ya orang hanya berpikir sekarang ya berapa ini harganya, berapa ini biayanya, ya baik itu dalam rupiahnya Indonesia ataupun rupiahnya India ataupun rubel ya dan mata uang lainnya. The same thing, young men, she's thinking, I have so much time in my life, I can enjoy, I can make many plans. But what type of enjoyment he will get? Sama seperti halnya ketika kita masih sangat muda seperti itu, saya punya waktu yang sangat panjang, karena itu saya bisa menikmati sebanyak-banyaknya. Tetapi apa yang sebenarnya dia dapatkan? He's just intoxicated by this his plans, intoxicated by his plans, dreams. What will happen in my life? What will happen? Dan ya
Dengan kata lain, orang yang muda ini hanya yang menjadi kecanduan ya dengan mimpi-mimpinya ya, dan karena itu ya dia berpikir nanti ke depan bagaimana hidup saya, ya apa nanti yang jadi masa depan saya, seperti itu. But an intelligent person, he think about the cause of any action. He is thinking why it is happening, what is the cause. Ya, dan karena itu jelaskan bagaimana ya ini hanya menghabis-habiskan saja kecerdasannya, artinya dengan tidak menggunakannya ya menyanyiakan kecerdasannya saja. And he writing so many books. Dan dengan cara bagaimana menulis begitu banyak buku. One is saying the cause is karma. Because you did something in past life, that is the cause. Ya, jadi penyebabnya ya ada yang menulis bahwa ini adalah karma, ini adalah kegiatan yang dilakukan pada kehidupan sebelumnya. Others saying the cause is the false ego. Ya, ada yang mengatakan bahwa penyebab ini adalah yaitu keakuan palsu. Others say no, the cause is the mind. Ya, tetapi ada juga yang menjawab ya penyebabnya adalah pikiran. Others say no, the cause is the planets. Ya, ada juga yang mengatakan ini pengaruh dari planet-planet. Yes. Others saying no, the cause is other people, other persons, is their cause. Kemudian ada yang berpendapat lain lagi bahwa ini penyebabnya adalah orang lainnya yang menyebabkan hal ini. You know the story of Avanti Brahman? Ada yang tahu bagaimana cerita dari Brahmana Avanti? Maybe later we'll speak this. Ya, mungkin kita membicarakannya di lain waktu nanti. This briefly, Brahman from Avanti, he became like sannyasi, accepted sannyasa, and he did not demand any respect. Dan itu jelaskan bagaimana ya kita tahu Brahmana Avanti pada akhirnya dia menjadi sannyasi ya, di mana ya tidak menginginkan penghormatan. Materialistic people, they were beating him, they were binding him with a chain like dog, giving him food like for dog, like this. They stealing from him everything from him, many things they were doing. Dan begitu banyak cobaan yang harus dialami ya Brahmana Avanti ini, bagaimana ketika itu orang memperlakukannya dengan tidak baik, yang memperlakukannya tidak sopan, kemudian ya beliau bahkan untuk makan itu diberikan seperti bagaimana memberikan makanan pada anjing, dan mereka yang orang-orang itu ya bahkan menaruh yang dikatakan rantai di lehernya seperti itu, dan memberikannya makan seperti ya anjing seperti itu. And he was suffering so much, but he was analyzing why it is happening. Dan kemudian ia sedang mengalami yang dikatakan sebagai ia sangat menderita ya, dan ia mulai berpikir kenapa saya mengalami hal. Finally he came to conclusion that there is no suffering at all. Dan kemudian ya setelah mendalam pemahamannya, dia mengerti bahwa sebenarnya tidak ada penderitaan ini. Because there is no cause, there is no suffering. Karena tidak ada ya penyebabnya, dan juga tidak ada penderitaan yang terjadi. And he surrendered to the Supreme Lord. Karena itu dia kemudian menyerahkan diri kepada pribadian Tuhan yang It is called the song of Brahmana, Avanti Brahmana. Karena itu dikatakan ya narasi dalam hal ini sebagai lagu dari Brahmana Avanti. Etan saastaya paratmanishtam adyasina purvatamay maharshibi ato tarishyami duranta paray. Samsevayeva, I forgot. Tato mukundangri samsevayeva. That is meaning. He said, I have strong determination. I will cross
over this materialistic ocean by the help of the Supreme Lord. Dan dalam lagu itu, arti dari lagu itu, saya ya akan ya berusaha dalam berteguh hati bagaimana saya harus mengarungi ya lautan material ini, dan semua itu hanya bisa saya lakukan atas berkat dari pribadian Tuhan Yang Maha Esa. When we're listening about this Damodara Lila, what Yashoda was doing, you should understand we are here, Yashoda is there, in between big materialistic ocean. So we should be developing this eagerness. They come to the lotus feet of Yashoda. Ya, You sama should have this determination. Dan karena itu ya ketika ya dalam melakukan ya pujaan ya dalam masa Damodar ini, yaitu jelaskan kita harus mengingat dari Damodar Lila itu bagaimana posisi kita ada sekarang di dunia material dan Ibu Yashoda ada di dunia spiritual. Dan kita karena itu kita harus berpikir bagaimana kita bisa mendapatkan ya diri kita agar bisa mencapai untuk mendapati bertemu dengan Ibu Yashoda dan di sana melayani beliau. Only who is very, very fortunate, they have such determination. Yes, I will cross over this materialistic ocean and I will join the sweet Krishna's pastimes. Dan hanya bagi orang-orang yang telah mempunyai keteguhan hati yang sangat kuat, ya baru dia bisa berpikir, saya harus segera mengarungi lautan material ini, ya, dan kemudian ya bisa ya untuk datang kembali ke tempat tinggal beliau. Srila Prabhupada said in Bhagavad Gita that it is required that human being in the beginning of life he should get full control over lusty desires. Karena itu Prabhupada ya menulis itu dijelaskan tentang bagaimana ya dijelaskan bahwa pertama ya untuk maju dalam hal ini mengatasi dunia material kita harus bisa mengendalikan semua indera kita di atas segalanya. But he said, but if it is not possible and lusty desires already entered into heart, into mind, dan jika ya kemudian yang mengendalikan indera ini dari nafsu duniawi itu jelaskan tetapi ketika ya nafsu duniawi ini telah memasuki pikiran dan juga hati Anda, Prabhupada said, still we can get full control, but only if we have extreme determination. Prabhupada said, extreme determination. Kemudian Prabhupada melanjutkan dalam penjelasan itu, masih kita bisa mengendalikan ya keteguhan hati kita untuk bisa kembali ya masih kita bisa kembali pada Tuhan jika kita mempunyai keteguhan hati yang begitu kuat ya. Yes, when some Russian devotees coming to India, new first time, I giving them advice. Don't be surprised, don't be angry. Then you will be happy. Dan seperti halnya Prabu ya sering menyampaikan pada para penyembah yang dari Rusia yang pertama kali mungkin ke India seperti itu, jangan menjadi terkejut dan jangan menjadi Don't be angry. dan jangan jadi marah ya seperti itu. Ya maka ya itulah yang dianjurkan mereka penyembah Rusia yang perlu pertama kali pergi ke India. Because people completely different. They acting, everything is different. So Karena orang-orang ya ketika di India itu ya bagaimana mereka bertindak dengan berbeda dengan budayanya maksudnya. yes, if we see something we cannot change, we cannot understand even, we just should surrender. Ya kita tidak bisa mengubahnya ataupun kita tidak bisa mengerti apa yang terjadi seperti itu. Yang bisa kita lakukan pada saat itu hanya kita menyerahkan diri saja. Yeah.
So like Srila Prabhupada said in the purport, that if somebody is not able to understand the cause of any action, he just surrender to the lotus feet of Krishna and pray for him. That is only way. Karena itu ya dijelaskan ketika ya seorang dijelaskan dalam penjelasan Srila Prabhupada di sini bahwa ketika seseorang ya tidak mampu, dijelaskan Ibu Yasoda tidak mampu ya mengerti tentang hal ini, hanya beliau menyerahkan diri saja kepada Krishna. Yes, we use our mind, our body and speeches to do something and to present any argument. But when we will fail, completely fail, to see that by my own argument we are not able to understand what is the cause, in that case we should only surrender. Dan tentu saja ketika seseorang dijelaskan, ya mungkin pada saat itu terjadi di mana kita tidak mampu menggunakan lagi kemampuan ya kehebatan kita dalam berpikir, berbicara ataupun hal yang lain, itu sudah tidak berguna lagi pada kondisi-kondisi tertentu. Maka ya cara satu-satunya adalah bagaimana kita hanya perlu berserah diri kepada Tuhan. But actually, what is the life? What is the life? When one is beginning his life, he's having so many plans. But when at the end of life, his mood is different. He has so much experience. Karena itu apa yang dimaksud dengan kehidupan? Ya ketika awalnya seorang mungkin ya dalam awal kehidupannya dia mempunyai begitu banyak rencana, tetapi pada akhir kehidupannya dia menjadi ya terbalik seperti itu ya, di bawah dia mulai kehilangan dari rencana keinginannya. Yes, we just using our mind, body and speeches all life. Finally we understand why we are whatever we are doing, there is no meaning. Why? Dan kemudian ya tentu saja apa yang telah dilakukannya selama ini, kemudian ya lama kelamaan dia dapat mengerti apa yang telah saya lakukan selama ini. Then if one intelligent, he will ask question, why? Dan tentu saja bagi orang yang cerdas ya pasti bertanya, kenapa ini bisa terjadi atau kenapa? I know one man farmer in Russia, farmer. He was liking to farm, and one day he said one thing to my Gurudev. He gave this example. He said, every year I'm sowing, and then I have some result. Every year I do the same thing. Sowing, I'm cultivating, then getting result. I'm cultivating, getting result. And the same thing every year. He said, why? What is the use of this? Ask question. An ordinary man, not devotee, just why? Why every year doing the same thing? The same, we eating, we using these fruits, products, vegetables. Then again we cultivate, again getting, again eating, again cultivating. Why? He said, I don't understand. What is the life? He asked this question. Dan itu dijelaskan bagaimana ya ini diberikan contoh ketika ada seorang ya ada ya petani yang dijelaskan ya petani di mana dia pada saat itu dia menanyakan kepada guru mana beliau prabunya, dan itu dijelaskan ya dia bertanya ya seperti seorang petani biasanya dia menaruh benih ya kemudian dia menggarap lahannya, kemudian pada akhirnya dia menghasilkan ya hasil dari apa yang dia tanam seperti itu, dan kemudian lagi dia mengatakan ya lagi setelah itu menikmati hasil itu lagi saya menaruh benih, kemudian lagi ya menggarap lahan itu, dan kemudian lagi saya menghasilkan, terus menerus seperti itu siklusnya. Dan dia mengatakan apa gunanya untuk melakukan hal ini? Dia bertanya seperti itu. Like in Bali, people like do rituals. They, every year, all life doing rituals. Who is intelligent one day he will ask why. Ya, dan tentu saja
ya seperti ada di Bali mungkin telah melakukan begitu banyak ritual, terus dilakukan ritual ini berulang-ulang. Tapi kalau yang nanti sudah naik ya pemahamannya, kenapa saya melakukan ritual ini? Pasti itu muncul pertanyaan. We getting some result, we get some enjoyment, but so much burden, toiling hard, working. Then again we losing. Again we working all life, and even we go to Swarga Loka, even their life is not eternal. So why this question? Dan tentu saja yang muncul juga hal ini bisa juga terjadi. Kita sudah dalam hidup ini ya kita sudah dapat menikmati begitu banyak, dan kemudian hal ini didapat dari kita harus bekerja dengan keras ya, dan kemudian hal ini juga membuat ya di sisi yang lain dalam bekerja keras itu juga ada beban ya, dan kemudian membuat kita juga sedikit menderita seperti itu, dan kemudian ya apa gunanya ya saya melakukan hal-hal ini ya yang berulang kali seperti itu. So finally we should become serious. Dan pada akhirnya seorang harus menjadi serius. Serious towards the cause of all causes, but towards material world, not so much serious. Karena itu dijelaskan ya untuk kehidupan spiritual ya sifat keseriusan ini adalah penyebab dari segala penyebab yang baik seperti itu. Tetapi tentu saja di dunia material kita sebaiknya tidak terlalu serius. Ishvara Parama Krishna Sajit Ananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karana Karana. Krishna is the cause of causes, so we just have to surrender to Him. That's all. Karena itu dijelaskan ya dalam Brahma Samhita tadi adalah Krishna adalah penyebab dari segala sebab. And when one is surrendered to Bhagavan Krishna, he will definitely be delivered from this material world and from all types of suffering. Dan bagi orang yang telah menyerahkan diri ya kepada Krishna, maka dia akan dibebaskan dari segala jenis penderitaan yang ada di dunia material ini. Actually, every devotee here in his life, this type of sufferings he also is having. When Tama Guna, Raja Guna not there, not hard sufferings not there, but life is like in mood of goodness. Life is peaceful, but something is lacking. Always something is lacking. So he is asking question, why? Dan tentu saja itu jelaskan, bahkan orang yang hidup di dunia material ini kadang-kadang mereka pun yang sudah tidak ada dalam tataran yang dalam rajas dan tamas, yang hanya dalam kehidupan yang sudah dalam kegiatan dalam sifat kebaikan seperti itu ya, tetapi mereka masih saja merasakan ya seperti contoh tadi bagaimana merasakan ada yang kurang selalu dalam hal ini. Sometimes people say only in old age you can think like that, but actually desire it will not go even in old age. Yes. Ya kita tentu mengatakan bahwa mungkin saja ya keinginan itu banyak bahkan dalam masa muda itu muncul. Bahkan itu dijelaskan bahkan bagaimana mungkin saja akan hilang di usia tua, tapi hal itu tetap ada seperti itu, keinginan tersebut. We just should understand. One day we will understand that everything okay. I do some routine seva, some rituals, and I get everything I need materially. But inside, no bhakti, no prema is there. So I started crying from this moment. I started crying. Karena itu ya mungkin ya saya telah melakukan hal yang seperti ya bagaimana saya telah melakukan kegiatan di mana ya yang seperti yang harus dilakukan seperti itu, dan kemudian ya bahkan itu dijelaskan ya lama kelamaan Anda akan berpikir
ya tentu saja ini masih terasa ada yang kurang seperti itu. Ya karena di dalam hati saya tidak ada lagi rasa cinta kasih rohani atau prema ya di dalam hati kita. Ya itu tidak ada di dalam hati kita ya seperti itu. When one will cry, he will surrender. Dan kemudian dia akan menangis, dan orang yang menangis baru akan dia menyerahkan diri. Bhakti Jaga, Bhakti Jaga, Bhakti Jaga Dhana, Bhakti Jai Krishna Nama, Smarana Krandana. This is Bhakti Yoga means crying and remembering of Krishna. Bhakti Yoga itu sendiri artinya menangis dan hanya dengan mengingat Krishna. Yes. Remember the cause of all causes and crying. Ya mengingat penyebab dari segala penyebab dan kemudian menangis untuk I have no Shakti. I cannot approach you. You're very far from me. Still, my life is useless. Dan ya bagaimana suasana hati yang harus dikembangkan seperti itu. Ya bagaimana saya ini ya tidak punya kualifikasi dan saya sangat jauh dari Anda seperti itu. Ya dan hidup saya tidak ada gunanya. Like Narottam Das Thakur, Kenno Nagelo Maria, why I did not die? Why I'm still living, no prema, but I'm laughing, dancing, but no prema, only imitation. Why? Dan karena itu Srila Narottam Das Thakur juga ya lebih baik saya mati saja. Kenapa saya tidak mendapatkan kebahagiaan rohani tersebut? Yes, this was Mother Yashoda feeling. That moment she was feeling, I'm so insignificant. I was thinking proudly that I'm mother of Krishna. Now, who am I? Vishwanath Thakur saying, Mother Yashoda now understand, out of pride I was thinking, I am mother of Krishna. Now, who am I? Dan itu dijelaskan ya ini adalah hal yang terjadi kepada Ibu Yashoda dan dia dijelaskan bagaimana Ibu Yashoda begitu bangga sekali ya awalnya seperti itu, kemudian dia menjelaskan bagaimana Vishwanath Chakravarti Thakur menjelaskan dalam hal ini bagaimana Ibu Yashoda kehilangan pemahamannya bahwa ya ketika melihat hal ini apa gunanya seperti itu, apa gunanya saya seperti ya bangga yang menjadi ibunya Krishna sendiri. That is the nature of devotee. When Krishna gives Shakti to devotee, he is very strongly with full determination doing seva. But when Krishna withdraws Shakti, devotee is crying, oh, I'm so insignificant. Now I did some mistake, I have no bhakti, therefore Krishna withdraw this Shakti from me. Dan kemudian ini adalah sifat alami para penyembah. Ketika dia diberikan sakti atau kekuatan oleh Krishna, ia secara alami begitu perkasanya. Tetapi ketika Krishna mengambil saktinya nih, potensi saktinya, maka secara alami ia akan menjadi rendah hati dan kemudian ia merasa tidak berguna seperti itu, dan inilah yang terjadi. So sometimes Krishna is testing devotees. So he is not giving Shakti. Ya karena itu Krishna dikatakan dia kadang-kadang memberikan tes bagi penyembahnya dan beliau akan mengambil semua potensi saktinya. No Shakti in chanting, no Shakti in seva. We're just doing everything by so many efforts. Body is not allowing us to do many things. So then devotee starting crying. Dan itu dijelaskan ketika Tuhan mengetes dengan cara ini, maka mengalami kadang-kadang dengan tidak mampu lagi menggunakan badannya dalam hal ini, dan kemudian dia tidak bisa melakukan apa saja yang lainnya. Dan dengan cara satu-satunya cara hanya bagaimana dia menangis, hanya menyerahkan diri pada Krishna. When he will cry, then Shakti will come
slowly. Tentu saja ketika dia menangis, baru sakti itu akan datang secara pelan-pelan. Yeah. And when real Shakti will come, that means Krishna see these devotees free from pride, free from false ego. He can utilize properly this Shakti. Dan kemudian kapan ya potensi itu akan diberikan kembali ketika seorang penyembah bebas dari ya kebanggaan palsu, ego yang palsu seperti itu, maka ya kemudian Krishna akan memberikan sakti itu lagi ya, dan beliau berpikir orang ini sudah mampu akan mengendalikan ya sakti yang saya berikan. Yes. And by this Shakti we can do seva, by which we can bound the Krishna. Ya, hanya dengan mendapatkan sakti seperti ini, dia baru bisa melakukan sewa atau pelayanan ini, yang dimana Krishna sendiri diikat oleh ya kualitas seperti ini. So we should never lose this hope that one day Krishna will give his Shakti, and I will be engaged in complete seva to Krishna. Dan itu dijelaskan bagaimana ya seorang harus menyibukkan diri dan yakin bahwa nantinya saya akan mendapatkan ya sakti ya diberikan oleh Krishna, dengan syarat kita selalu harus menyibukkan dalam pelayanan kepada Then Krishna will give me his darshan. Dan kemudian kita juga pada akhirnya akan diberikan darsan, ataupun yang kita diberikan ya bagaimana melihat wujud beliau sendiri. That was the hope of Yashoda. Dan itu adalah harapan dari Ibu Yashoda. She was thinking, yes, I am the significant one, but still I am waiting when Krishna will give me darshan again. Ya, dan ya bagaimana Ibu Yashoda berpikir, ya saya ya sangat bersyukur diberikan ya penglihatan ini, dan tetapi masih saja saya bersemangat kapan lagi Tuhan akan memberikan darsannya lagi. And what will happen after this lila? What next lila? Ya, apa yang akan terjadi setelah lila ini? Ada yang tahu? Damodara lila. When Yashoda will bind up Krishna, that will happen only after this crying. Ya, dan itu jelaskan lila yang berikutnya adalah ketika Ibu Yashoda mengikat ya Damodar atau Krishna sendiri. Ya, dan itu ya dijelaskan bagaimana Ibu Yashoda ya mengikat Tuhan Sri Krishna. You just see, first gopis they were scolding Krishna. It was the beginning. They were saying, "Oh, Krishna is stealing butter. He is doing this, doing that." Yashoda was only smiling. Ya, dan itu diawali bagaimana para gopi ya mulai komplain ya Krishna mencuri mentega ya, dan seperti itu. Kemudian ya dari hal inilah ya Ibu Yashoda lila itu terjadi ya. Then gopis, it was the limit. They achieved the limit of the tolerance of Yashoda. Then Krishna, they said that Krishna ate earth. Krishna ate earth. Dan itu jelaskan bagaimana ya Ibu Yashoda ya akhirnya ya kesabarannya dites pada puncaknya, yaitu puncaknya adalah ketika Ibu Yashoda sudah tidak tahan lagi, dikatakan bahwa Krishna sudah mulai makan tanah saja. Itu yang belum batasnya. We making this makan, dahi, we making this yogurt, butter with love, but this earth some love is there. Why is taking this earth? Ya, karena Ibu Yashoda berpikir mungkin saja ya ketika Krishna mencuri mentega di tempat lain mungkin ada rasa cinta di sana, sehingga ya beliau mau mencurinya. Tetapi kenapa sekarang makan tanah? Apakah ada cinta di tanah ini? And you should become angry, but Krishna saw no. Still, the feeling of Yashoda is not acute. Still, her desire is not acute. Therefore, I will test her. I will show her this universal form in my mouth. Dan tentu saja ya ini belum dikatakan ya bagaimana dikatakan kebencian atau rasa yang tidak suka ini belum pada tataran yang akut seperti itu.
Then you Dan should, karena itu untuk mengatasi ini lagi beliau mempertunjukkan alam semesta di dalam bibir di mulut Padma beliau. and now Yashoda is crying. So I'm insignificant. I cannot do anything. So now she is crying. Then she will get Shakti, how to bind Krishna, his love. Dan kemudian itu dijelaskan bagaimana ya ketika diperlihatkan bentuk semesta ini di dalam mulut Padma beliau kemudian sudah tidak mampu lagi mengerti segala sesuatu hal ini. Dan karena itu ketika itu beliau mulai menangis, dan karena menangis inilah beliau diberikan sakti, itu kekuatan itu. All this lila, all this pastime, only for one purpose, only to see like Damodara, Krishna out of fear running from Yashoda, and his eyes, reddish eyes, and he looking out of fear in Yashoda, and three lions on his neck. He is crying, and ointment on his cheeks. So just to see Krishna in this form, only for this, all these pastimes, only for this. Ya, dari itu jelaskan semua yang terjadi dalam Damodar Lila ini memuncak pada narasi bagaimana melihat Krishna pada saat itu ya di sana dalam rasa yang takut seperti itu, ya berlari, kemudian beliau di matanya beliau ya mulai menangis, di mana penuh dengan dari yang dijelaskan seperti make up itu jatuh di pipi beliau, kemudian di leher beliau ada 3 garis yang dijelaskan seperti itu. Dan lila ini dimaksudkan adalah bagaimana suasana dan bentuk Krishna pada saat ini. Yes, like Muhu Shwasa Kampatri Rekan Kakant. Muhu Shwasa is how he is breathing. Only one moment. And Satyavrata, this author of this Damodarashtaka, he is saying that only I want to see Krishna. I want this moment be eternal. This never end. This moment will never end for me. I will always see only this Krishna in this form. Dan karena itu ya penulis dari Damodar-stakam itu Satyavrata itu menjelaskan bagaimana pada saat itu Krishna berlari terengah-engah begitu napas beliau dan itu dijelaskan Satyavrata ini dalam lagu itu menjelaskan semoga lila ini tidak akan pernah berhenti dan terus menerus di dalam pandangan saya. Like Srila Guru Govinda Swami, when he was living home, before he was teacher in the school, big salary that time, and he told to his school master, wherever I look, I see only Krishna. I see Krishna in my students. I see Krishna in my wife. I see Krishna in my relatives. I see Krishna everywhere, so I cannot work anymore. I only need Krishna. Seperti dalam kehidupan Srila Guru Govinda Swami, bagaimana beliau sebenarnya beliau sebagai guru itu diberikan gaji yang cukup tinggi seperti itu. Tetapi ketika beliau sudah pada saat akhir-akhir mengajar seperti itu, beliau mengatakan, saya hanya sekarang bisa melihat segalanya adalah sesuatunya Krishna. Di murid saya ada Krishna, di tempat yang ini juga ada Krishna. Semuanya hanya dilihat Krishna. Karena itu sekarang saya sudah tidak bisa bekerja lagi, karena yang saya lihat ini semuanya adalah Krishna. Like Parikshit, he saw Krishna in the womb of mother, so he became Parikshit, means always searching, looking for where is Krishna all his life. Karena itu seperti Parikshit ketika berada di dalam kandungan diberikan nama Parikshit, itu dijelaskan karena di dalam kandungan dia seperti terus bertanya di mana Krishna, seperti itu saja yang ada dalam diri Parikshit. And finally he found Krishna at the end of life
in the words of Shukadeva Goswami, only for this moment he was living. Dan tentu saja pada akhirnya ia mendapatkan Krishna, di mana dia mendapatkan Krishna pada akhir kehidupannya, dan itu juga didapatkan dari kata-kata yang didapat dari Sukadewa Goswami. Yes, like this is nice song of Bhaktivinoda Thakur. Ya, karena itu ada lagu yang sangat baik, yaitu dari Bhaktivinoda Thakur. Janama safalata Krishna darasana jai bhagye hoi jache kobara vikasiya hrinayana kori Krishna darasana chale jiva sitera vikara. His birth is successful, whose good fortune dawns. So good fortune arise when he has vision of Lord Krishna just once. He got darshan of Krishna just once in his life. Dan beliau menyatakan dalam lagu ini adalah hidup seseorang menjadi sukses hanya ketika dia pada akhirnya mendapatkan darsan, ya, dalam hidupnya, ya, darsan kepada Tuhan Sri Krishna. When the jiva gives up all delusions of the mind, then only he will see the vision of Krishna blooming within the eyes of his heart. Dan ya, hanya jika seseorang terbebas dari hal-hal yang membingungkan ataupun ilusi seperti itu, ya, maka seketika itu dia mendapatkan darsan dan membuat matanya ya penuh dengan kebahagiaan, ya, di dalam penglihatannya seperti itu. Okay, now we stop. Ya, karena itu ya kita akan hentikan narasi ini karena udah waktunya. Matur Sukshma. Jai Granth Raj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Guru Maharaj ki jai, Nanta Pita Vaishnava Thakur. Hari-hari. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Paham semuanya? Oke. Manca kau kata lugas, jangan pasti bicara petitan. Yo,